Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pelajaran Ruhul Mudarris yang ketiga, jiwa seorang guru yang ketiga adalah panggilan jiwa. Menjadi guru merupakan panggilan jiwa. Oleh karena itu dia harus mencintai profesinya sebagai pengajar. Peran guru itu sangat vital karena dia sebagai penanggung jawab utama jalannya proses pendidikan. Baik dan buruknya perkembangan anak didik itu tergantung dari usaha seorang guru. Karena itu seorang guru atau seorang pengajar hendaknya yang pertama dia itu memiliki kepribadian Islam dan dai. Karena itu dia juga harus memiliki fikroh, pola pikir yang benar tentang Islam, memiliki akidah yang lurus dan dalam, memiliki ibadah yang benar, dan amal soleh yang berkelanjutan. Pola pikir yang benar tentang Islam, akidah yang lurus, yang kuat, ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan amal soleh yang berkelanjutan. Ini merupakan komitmen agama. Dia harus sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Dia harus komitmen membaca Al-Quran one day one juz misalnya. Dia harus komitmen bersedekah setiap hari. Dia harus komitmen qiyamul lail atau puasa sunnah. Dalam masalah komitmen agama. Yang kedua, dia harus memiliki sakofah Islamiyah yang cukup. Harus menguasai madah tarbiyah atau materi-materi pengajaran. Maka dia ini harus komitmen terhadap ilmu. Seorang guru atau pengajar itu harus komitmen terhadap ilmu. Dia selalu mengupgrade ilmunya, mempelajari ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu penunjang. Dan yang ketiga, dia harus memiliki kepribadian sebagai seorang pembimbing, pembantu yang mempunyai pola hubungan sosial yang baik. Dia membimbing, membantu murid-muridnya, berinteraksi dengan murid-muridnya, baik di jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Berinteraksi juga dengan masyarakatnya. Dia membimbing murid-muridnya. Bagi yang laki-laki sholat berjamaah di masjid, dia datang ke satu masjid, dilihat murid-muridnya sholat berjamaah di situ atau tidak. Dia datang ke masjid lain yang di sekitar masjid itu ada rumah para muridnya. Dia lihat juga apakah murid-muridnya sholat berjamaah di masjid atau tidak bagi murid laki-lakinya. Di luar jam sekolah dia juga harus akrab dengan murid-muridnya, mengadakan riyadhah, misalnya mengadakan sepeda santai, latihan memanah, berenang atau berkuda. Karena dia sebagai seorang pembimbing yang membantu murid-muridnya untuk berkembang. Yang ketiga, dia harus memiliki kecenderungan pada dakwah, komitmen dalam kebaikan. Karena itu seorang guru pengajar, dia harus bisa melihat potensi muridnya. Dia melihat muridnya ini memiliki jiwa yang hanif dan kesiapan menerima bimbingan atau tidak.
Dia harus mengetahui muridnya ini memiliki niat yang kuat untuk merubah diri dan berkembang menerima binaan dia atau tidak. Dia melihat dan mengayomi muridnya agar tetap bersih, melindungi dari unsur-unsur yang merugikan muridnya, memberikan konsultasi bimbingan kepada keluarganya, memperbaiki lingkungan di luar sekolah di mana muridnya tinggal. Dan juga seorang guru itu atau murabi itu, dia harus bisa melihat potensi para muridnya, agar muridnya nanti bisa ambil bagian dalam membangun kejayaan umat dan bangsa. Karena itu seorang guru, seorang pembimbing, dia harus sabar dalam menyiapkan generasi ini. Generasi itu punya usia persiapan, punya usia tugas. Dan biasanya usia persiapan itu jauh lebih lama, diperlukan kesabaran yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 63 tahun. Dari lahir sampai usia 40 tahun, Allah mempersiapkan Rasulnya untuk menerima risalah. Usia 40 tahun sampai 63 tahun, yaitu 23 tahun lamanya adalah usia tugas menyebarkan dakwah, mengajak kepada kebaikan, memperkenalkan Islam. Jadi, mana yang lebih lama? Usia persiapan. Maka itu diperlukan kesabaran bagi seorang guru, seorang pembimbing untuk membimbing murid-murid dan anak didiknya. Mungkin ini jiwa seorang guru yang harus kita miliki. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.